Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita awali pelajaran, Bapak akan coba mengabsen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oh iya, terima kasih ya. Baik, untuk selanjutnya, kemarin kita membahas tentang sistematika surat, termasuk pembagian surat-surat. Mungkin kalian masih ingat? Ada yang mau mencoba mengulas kembali pembelajaran kita kemarin mengenai jenis surat? Ya. Jadi surat itu ada surat pribadi, ada juga surat dinas. Surat pribadi biasanya yang kalian buat itu ya untuk pribadi. Misalkan untuk teman, untuk keluarga, atau ya, sama rekan kalian yang sifatnya pribadi. Sedangkan yang kedua yaitu surat dinas. Surat yang berisikan tentang kedinasan atau biasa surat yang dikirim antar instansi atau lembaga. Pernah kalian melihat surat dinas? Ya, seperti itu. Yang biasa surat yang dikirim sekolah untuk orang tua kamu. Ya, diantaranya pemberitahuan tentang libur sekolah atau mengenai hal-hal undangan rapat orang tua untuk datang ke sekolah itu surat dinas. Ciri dari surat dinas itu ada apa? Ya, diantaranya memiliki kop surat atau kepala surat yang berisikan tentang nama instansi atau nama lembaga. Contoh, ya, Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Cilamaya. Itu diantaranya. Nah, kembali mengenai surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu termasuk ke dalam jenis surat apa? Betul, surat dinas. Karena itu berisikan tentang resmi, ya. Siapa yang mencoba tentang pengertian surat lamaran pekerjaan? Ya, jadi surat lamaran pekerjaan itu adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat ini juga dapat didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Nah, itu diantaranya ya, tentang definisi atau pentingnya kita membuat surat lamaran pekerjaan. Apa fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu sebagai apa? Nah, fungsinya yaitu surat lamaran pekerjaan itu berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seorang untuk bekerja di suatu tempat. Tertariknya perusahaan terhadap lamaran tersebut ditandai oleh datangnya panggilan atau jawaban kepada pelamar, baik disampaikan secara langsung, melalui telepon, melalui surat panggilan. Nah, makanya dalam surat lamaran pekerjaan itu sekarang identik kalian mencantumkan dalam alamat itu yaitu nomor telepon atau nomor HP. Kenapa demikian? Yaitu untuk mempermudah atau mempersingkat jawaban. Jadi artinya instansi atau lembaga tidak harus mengirim surat lagi. Misalkan kalian diterima di instansi itu, tinggal silakan kalian misalkan saudara saudara Surya besok ditunggu di kantor kami ya untuk langkah berikutnya misalkan untuk interview atau ya hal-hal lain yang berkaitan dengan ya peraturan yang berlaku di instansi atau lembaga itu. Nah, itu diantaranya untuk fungsi daripada surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya isi surat lamaran pekerjaan apa saja yang tertera dalam isi surat lamaran pekerjaan? Isi surat lamaran pekerjaan itu harus persuasif. Apa itu persuasif? Artinya ya memberikan himbauan atau mengajak ya kita memberikan apa ya referensi kepada pencari kerja ya. Atau persuasif itu bisa diartikan ditulis dengan gaya yang menarik dan memberikan keyakinan tentang kecakapan, kemampuan dan kelangsungan bekerja. Kecakapan artinya dia cakap, dia yakin, dia mampu untuk berusaha ya. Ingin bekerja di suatu instansi atau lembaga tersebut sehingga instansi yakin dengan kemampuan kalian, dengan keahlian kalian. Nah, apa saja nanti yang disampaikan supaya percaya instansi itu bahwa kita itu punya kemampuan dalam bidang tersebut. Nanti disertai dengan lampiran-lampiran. Di antaranya mungkin nanti ada lampiran keahlian kamu ya punya sertifikat komputer atau juga punya keahlian lagi di bidang prestasi olahraga dan sebagainya. Apa itu berfungsi, Pak? Sangat
menentukan untuk kelangsungan kalian ke depan. Karena perusahaan sekarang itu lebih identik menilai sumber daya manusia yang betul siap pakai di perusahaan itu. Bukan karena dia seorang yang mampu dan sebagainya, tapi dibuktikan dengan berbagai tadi surat-surat tadi yang akan menjadi lampiran dalam surat lamaran pekerjaan itu, termasuk pengalaman kerja kalau kalian pernah masa bekerja. Nah, sekarang isi apa lagi yang terdapat dalam isi surat lamaran pekerjaan itu? Di antaranya isinya harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung pada persoalan. Ya, singkat, padat, dan tidak bertele-tele, dan langsung pada persoalan. Ya, artinya to the point. Ya, karena ketika kita butuh pekerjaan, apa etikat kita, niat kita ketika kita mau melamar ke pekerjaan di instansi tersebut. Itu yang dimaksud dengan singkat. Jadi jangan ya mentang-mentang kalian ingin bekerja terus menggunakan kata-kata yang tidak pantas, ya. Misalkan ada kata-kata rayuan atau kata-kata memelas dan sebagainya. Emang pada dasarnya kita butuh. Di mana orang butuh itu biasanya ada nada-nada mengemis, tapi di sana harus kita realistis. Mungkin ya itu yang dibutuhkan dengan hal yang tidak bertele-tele. Jadi langsung kepada pokok persoalan. Nah, itu yang ada dalam isi surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, dalam surat lamaran pekerjaan juga ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam isi surat lamaran pekerjaan. Ya. Yang pertama yaitu jabatan yang diinginkan. Apa jabatan yang diinginkan? Ya, sesuai dengan profesi dan keahlian kamu. Ya, karena ada istilah the right man in the right place. Kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan kita bekerja di suatu instansi yang tidak kita pahami dan tidak kita kuasai, sehingga nanti akan bagaimana jadinya. Makanya penempatan kerja pun diperhatikan, ya, dan mungkin suatu perusahaan pun disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Terus hal yang kedua yaitu identitas pelamar yang meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Itu identitas sangat diperlukan, yaitu yang biasanya ada dalam alinea pembuka. Ya, alinea pembuka kita mencantumkan identitas. Contoh, misalkan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, ya, nama misalkan Rohmah, ya, terus tempat tanggal lahir Tenggulun, ya, tanggal sekian 74 misalkan. Terus agama Kristen misalkan. Kristen maaf ya. Terus ya pendidikan misalkan ya S1, S2 atau S3, nah dilampirkan di situ dalam status ya, status atau identitas pelamar yang tertera pada alinea pembuka biasanya. Itu tercantum dalam isi surat ya. Nah, 3 hal yang perlu kita sikapi dalam surat lamaran pekerjaan ada lagi. Bagaimana struktur surat lamaran pekerjaan atau sistematika. Nah, apa sih sistematika, Pak? Sistematika itu urutan secara sistematis yang tidak boleh disiksa atau diloncat-loncat. Kalau kita menghitung dari 1 sampai 10 ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jangan sampai 1, 3, 5. Nah, itu berarti tidak sistematis. Sistematika surat lamaran pekerjaan atau struktur surat lamaran pekerjaan diawali dengan tanggal surat. Tanggal surat ini harus identik dengan tempat. Tempat di sini bukan tempat tinggal sementara. Tinggal. Ya. Tanggal surat itu misalkan Karawang 23 Agustus 2022. Jangan Rawa Bebek atau Rawa Gempol, awas. Ya, taunya seperti Bapak pernah melihat surat atau hasil pekerjaan kamu membuat tanggal atau identitas kamu itu misalkan Rawa Bebek, tanggal lahir itu Rawa Bebek, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, salah. Jadi identik dengan nama kabupaten. Jadi umum menggunakan kota Karawang, kabupaten kita. Karawang tanggal 25 Agustus 2022. Itu ada di sebelah pojok kanan, di atas. Ya. Setelah tanggal surat kemudian hal. Hal itu apa sih, Pak?
hal itu mengenai judul surat itu. Tentang apa? Kalau kita mau melamar pekerjaan, judulnya berarti hanya surat lamaran pekerjaan. Kalau hal tentang undangan, ya tulis halnya yaitu undangan rapat. Ya. Kalau halnya tentang pengumuman, ya tulis pengumuman. Itu yang dimaksud hal. Kemudian yang ketiga itu lampiran. Apa sih Pak lampiran? Lampiran itu berkas-berkas yang dilampirkan, disertakan ke dalam amplop atau berkas-berkas surat lamar pekerjaan. Misalkan ada fotokopi ijazah, ada kartu kuning, ada juga SKCK, ada juga ya surat sehat dari dokter, itu dilampirkan, nanti ditulis dalam hal, ada berapa berkas. Kalau ada 3 lampiran, tulis 3 berkas atau 3 lembar. Itu mengenai lampiran. Nah, setelah lampiran terus ada alamat surat. Yang dimaksud alamat surat itu mau dikirim kemana surat ini? Contoh, kalau kamu misalkan mau bekerja di SMA Negeri 1 Ciramaya, berarti alamatnya SMA Negeri 1 Ciramaya. Contoh, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ciramaya di sekolah, ya atau di tempat, boleh. Nah itu berarti alamat surat. Kalau kamu mau melamar ke sekolah ini, contohnya mau jadi guru honor, itu diantaranya. Kemudian setelah alamat surat ada salam pembuka. Biasanya salam pembuka itu diisi dengan kata dengan hormat. Ya boleh sih menggunakan assalamualaikum, tapi ya kan perusahaan-perusahaan di kita itu kebanyakan ya bukan orang Islam semua, bahkan perusahaan sekarang lebih banyak manajernya atau pemimpinnya itu orang-orang non Muslim seperti perusahaan Korea gitu kan, Jepang. Gak mungkin kita menggunakan salam pembuka assalamualaikum. Terkecuali kalau kamu mau melamar ke ya organisasi Islam seperti NU atau Muhammadiyah, boleh menyertakan kata salam pembukanya yaitu assalamualaikum. Nah, selanjutnya struktur surat lamaran berikutnya yaitu tentang setelah salam pembuka apa? Salam pembuka yaitu alinea pembuka. Ya, alinea pembuka itu tadi berisi tentang identitas kalian yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, tempat dan tanggal lahir, kemudian agama, kemudian pendidikan, dan mungkin alamat lengkap. Cantumkan jangan lupa nomor HP kalian masing-masing ya, agar instansi lebih mudah untuk mendetek tindak lanjut berikutnya, yaitu untuk ya menindaklanjuti jawaban surat lamaran kamu. Nah, yaitu bahwa setelah salam pembuka kemudian ada isi surat. Apa isi surat itu? Redaksi kalimatnya seperti apa? Ya, redaksinya yaitu dengan menggunakan dengan ini saya mengajukan permohonan kerja di perusahaan yang Bapak, Ibu atau Ibu pimpin. Nah, dengan ini saya mengajukan permohonan kerja di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan, maka saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Nah, tadi lampirannya itu satu seperti fotokopi ijazah, yang kedua yaitu SKCK, yang ketiga yaitu tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan ya instansi atau lembaga yang kalian kirim surat lamaran pekerjaan. Nah, itu tentang isi surat. Nah, selanjutnya tentang salam penutup. Ya. Ingat tanggal surat, hal atau perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Ya. Salam penutup itu biasanya berisi dengan kalimat, nah, kalau tadi dengan ini itu salam pembuka atau isi surat pertama atau isi pertama, isi surat, ya alinea pertama. Kalau penutup itu bukan dengan ini, tapi demikian. Ya. Demikian surat permohonan kerja ini saya sampaikan. Semoga Bapak berkenan, ya, nah, berkenan mau menerima saya sebagai ya tenaga atau tenaga apa atau karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin. Kemudian setelah salam penutup kan di bawah ada nama jelas, format saya nama jelas. Biasanya dikasih materi yang 10.000 tanda tangan nama jelas. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya. Sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan dulu?
Oke, kalian paham ya? Jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.